Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang faktor yang mempengaruhi seekor kacer bisa berprestasi di setiap event lomba. Agar kita juga tahu tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam merawat seekor kacer yang akan kita persiapkan untuk lomba. Jadi untuk kalian yang butuh informasi tentang hal ini, yuk simak baik-baik pembahasan video kali ini. Oke Sobat Kicomania, sebagai pemain kicau khususnya burung kacer, kita semua pasti ingin juara, ingin kacernya berprestasi di setiap event lomba. Tetapi untuk mencapainya itu butuh proses panjang, butuh kejelian dan kesabaran dalam merawat seekor kacer lomba. Dan tentunya itu juga harus didukung cukup pengalaman dalam merawatnya. Tetapi sebelum melakukan rawatan itu, pastinya kita juga harus tahu kira-kira apa saja yang mempengaruhi seekor kacer bisa berprestasi di setiap event lomba. Yang pasti tidak hanya mempunyai modal bahan kacer prospekan saja yang akan kita siapkan. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna mempermudah dan mempercepat prosesnya. Harapannya kacer kita bisa juara dan berprestasi di setiap event lomba. Nah, pada episode kali ini saya akan mencoba membahasnya. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi seekor kacer bisa juara di event lomba? Faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama, pemilihan bahan kacer prospekan yang tepat. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pemilihan bahan rumahan. Yang kedua yaitu pemilihan bahan kacer kios. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan eksprestasi atau mantan juara. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi yaitu dari rawatan harian atau settingan harian. Dan yang ketiga yaitu faktor pengkondisian lomba atau settingan lomba. Dan yang keempat yaitu faktor rezeki atau hoki. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu faktor pemilihan bahan kacer prospekan yang tepat. Untuk bahan kacer rumahan, syaratnya yang pertama untuk ciri fisik atau katurangan. Di sini katurangan tidak berpengaruh besar. Ciri fisik yang harus diperhatikan adalah kesehatan seekor kacer itu. Dan untuk kalian yang sudah mempunyai kacer bahan rumahan, yang terpenting sehat dulu. Karena syarat kacer untuk disetting adalah sehat. Syarat yang kedua untuk pemilihan bahan kacer rumahan yaitu harus diperhatikan trah atau keturunan juara. Sebelumnya tanyakan ke pemiliknya dulu, kacernya berasal dari tangkaran atau dari bahan hutan. Menurut saya sih lebih bagus asalnya dari tangkaran, tetapi yang punya trah atau keturunan indukannya yang juara. Syarat yang ketiga untuk bahan kacer rumahan terpantau responsif, didukung fighter yang bagus. Artinya saat dites didengarkan suara kacer atau MP3, si kacer langsung cepat respon. Apalagi saat diperlihatkan kacer lain, si kacer langsung mau narung, tanda fighternya bagus. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu kacer harus mempunyai bawaan materi yang bagus. Di sini si kacer mempunyai pembawaan materi yang bagus dan jelas saat dipancing suara MP3. Untuk selanjutnya syarat yang kelima yaitu si kacer mempunyai vokal yang bagus. Saat membawakan materi jelas didukung vokal yang keras. Untuk syarat yang selanjutnya, untuk kriteria gayanya, untuk kacer rumahan ini gaya belum bisa disimpulkan 100%.
karena untuk gaya ini bisa terpantau jelas saat catcher kondisi kerja maksimal di gantangan. Oke sobat kicomania, jadi itu tadi syarat untuk pemilihan bahan catcher rumahan. Selanjutnya yaitu untuk pemilihan bahan catcher kios. Di sini ada syarat yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, ciri-ciri fisik atau katuranggannya. Di sini katuranggan tidak berpengaruh besar. Yang terpenting tetap kesehatan catcher yang harus diperhatikan. Ciri-cirinya, seekor catcher dikatakan sehat. Si catcher terpantau lincah, bulunya tidak mengembang, nafsu makan bagus, dan kepantau tidak kurus. Untuk syarat yang selanjutnya untuk pemilihan bahan catcher kios, faktor yang harus diperhatikan yaitu terah atau keturunan juaranya. Tanyakan ke pemilik kios, catchernya asalnya dari mana. Lebih bagus jika catchernya berasal dari catcher tangkaran yang indukannya juara, atau jika bahan hutan yang terpenting mempunyai ciri-ciri catcher prospek yang lain seperti sehat, responsif, fighter bagus, dan lain-lain. Selanjutnya syarat untuk catcher bahan kios yaitu si catcher terpantau responsif, didukung fighter yang bagus. Artinya saat dites didengarkan suara catcher atau MP3, si catcher langsung cepat respon bunyi. Apalagi saat diperlihatkan catcher lain, langsung mau narung, tanda fighternya bagus. Untuk syarat selanjutnya yaitu pembawaan materi. Si catcher mempunyai pembawaan materi yang bagus dan jelas saat dipancing suara catcher atau suara MP3 maupun saat dipertemukan catcher jantan lainnya. Untuk syarat vokalnya, baiknya saat si catcher membawakan materi terpantau jelas, didukung vokal yang keras. Untuk gaya, di sini baiknya saat si catcher dipertemukan catcher lain, respon main dengan gaya yang mewah dan istimewa. Yang ketiga yaitu untuk pemilihan bahan catcher mantan prestasi atau catcher eksprestasi. Ini yang paling saya suka untuk mengkondisikannya, karena catcher seperti ini sudah pasti mempunyai mental juara. Nggak kondisi karena mempunyai segudang masalah karena salah rawatan. Untuk syarat pemilihan bahan catcher mantan prestasi ini, yang pertama untuk ciri fisik atau katuranggan. Sudah pasti katuranggan menurut saya tidak berpengaruh besar. Yang terpenting kesehatan catcher yang harus diperhatikan. Untuk ciri-ciri sehat, yang pasti catchernya lincah, bulu tidak mengembang, nafsu makan bagus, dan kepantau tidak kurus. Tetapi rata-rata catcher eksprestasi ini saya sering menemukan kondisi kurus. Tinggal kalian berani atau tidak untuk mengkondisikannya. Untuk syarat selanjutnya yaitu terah atau keturunan juara. Baiknya tanyakan ke pemiliknya terlebih dahulu, riwayat catchernya asalnya dari mana. Tetapi untuk catcher eksprestasi ini, terah atau keturunan juara tidak berpengaruh besar, karena si catcher sudah pasti mempunyai mental juara. Jika pengkondisian rawatannya benar, si catcher akan mampu berprestasi lagi. Syarat yang selanjutnya yaitu si catcher responsif, didukung fighter yang bagus. Artinya saat dites didengarkan suara catcher atau MP3, si catcher langsung cepat respon bunyi. Apalagi saat dipertemukan catcher lain, si catcher langsung mau narung. Seperti itu, tanda fighternya bagus. Dan untuk syarat selanjutnya, pembawaan materi yang bagus. Si catcher mempunyai pembawaan materi yang bagus dan jelas saat dipancing suara catcher atau suara MP3 maupun pada saat dipertemukan catcher lain. Untuk vokal, saat membawakan materi jelas didukung vokal yang keras.
Dan untuk gaya, saat dipertemukan kacer lain, respon main dengan gaya yang istimewa dan mewah. Nah, itu tadi pemilihan bahan kacer prospekan berdasarkan asal mulanya. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi seekor kacer bisa berprestasi adalah untuk rawatan harian atau settingan hariannya. Jadi, rawatan harian ini penting sekali diperhatikan karena akan berpengaruh besar dengan kesehatan kacernya. Rawatan harian ini harus disesuaikan juga dengan tipe, karakter, dan kebutuhan kacernya, dan juga disesuaikan dengan kondisi kacer dan kondisi cuaca saat itu. Faktor yang mempengaruhi yang lain yaitu pengkondisian lomba atau settingan lomba. Pengkondisian lomba ini sangatlah sakral karena ini penentu si kacer bisa kerja maksimal atau tidak. Salah di finishing atau di eksekusi lomba akan berakibat fatal dengan kinerja kacernya. Di sini sering terjadi kesalahan, disangka salah di rawatan atau di settingan harian. Ternyata kesalahan terjadi di pengkondisian lombanya saja. Si perawat langsung merubah rawatan hariannya padahal si kacer sudah nyaman dengan rawatan hariannya itu. Alhasil, si kacer tidak pernah nampil dan tidak pernah menemukan settingan terbaiknya. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu rezeki atau hoki. Dari semua yang saya jelaskan tadi, ini yang paling berpengaruh besar dengan hasil akhir seekor kacer bisa berprestasi di lomba, yaitu rezeki atau hoki. Sebagus-bagusnya kacer kalian, semewah-mewahnya kacer kalian itu sudah kerja enak di gantangan, tetapi kok belum rezekinya atau belum hoki, mau apa dikata? Contohnya gini, kacer sudah mempunyai ciri fisik pembawaan materi segudang, vokal dan gayanya yang istimewa, didukung dengan rawatan harian dan eksekusi lomba yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Saat digantang, si kacer main maksimal, durasi awal pertengahan enak, tetapi pada saat di menit-menit terakhir si kacer loncat ke dasar sangkar seperti mengambil sesuatu dan juri pun melihatnya. Alhasil si kacer gagal konser. Ternyata si kacer mengambil sisa kroto yang masih tertinggal di alas sangkar karena sang perawat lupa membersihkan sebelum gantang tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, apa bukan apes namanya? Belum lagi nanti pasti mengalami faktor perubahan cuaca di area lomba dan cobaan yang lain jika hari itu memang belum rezekinya. Jadi tidak usah berkecil hati, seperti itu akan sering terjadi. Sebagai kicomania kita harus wani perih. Mungkin memang hari itu belum rezeki kita. Yang terpenting harus yakin jika kita selalu berbuat baik dan menanam kebaikan untuk orang lain, Yang Maha Kuasa pasti akan mempermudah jalan rezeki untuk kita semua. Amin. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi seekor kacer bisa berprestasi di setiap event lomba. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tapi jangan lupa tolong sertakan rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan agar saya lebih mudah untuk mengevaluasinya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.